gitu kan, kok ada tukang bakso depan rumah dia kan. Kemudian Pak Giman bilang, abang nunggu siapa? Nunggu anaknya bapak gitu, tadi anaknya bapak beli bakso belum dibayar. Anak saya belum pada pulang pak, belum pulang kampung. Jadi memang yang dua ini sudah menikah dan ikut suaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sedang sehat-sehat aja nih ya. Untuk yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menaikkan ibadahnya, karena udah beberapa hari lagi ya puasanya akan berakhir. Kita akan lebaran nih kawan-kawan. Saya udah kembali nongol nih ya di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain. Emailnya banyak sebenarnya, cuman ada satu email nih yang menurut saya sangat menarik kawan-kawan. Email kali ini datang dari Mas Reno yang di Jawa Timur. Sebenarnya Mas Reno ini tinggalnya nggak di Jawa Timur, dia tuh lagi merantau ke Jakarta. Tapi dia sedang sekarang pulang ke kampungnya, yaitu di Jawa Timur. Memang dari kecil Mas Reno itu sebenarnya tinggalnya di Jawa Timur gitu kawan-kawan. Kejadiannya seminggu yang lalu kata dia, pas dia pulang kampung di hari pertama. Judulnya Misteri Tetangga. Yuk simak aja ceritanya. Begini ceritanya. Cerita kali ini dimulai ketika Mas Reno pulang ke kampungnya. Jadi nih kawan-kawan, Mas Reno itu sampai di rumahnya itu kira-kira pukul 8 malam. Mas Reno dijemput oleh kakaknya. Kakaknya ini cowok ya, abangnya dia lah istilahnya. Tapi abangnya ini nggak tinggal di rumah orang tuanya. Jadi Mas Reno ini di drop aja ke rumah orang tuanya. Kakaknya langsung pulang lagi ke rumahnya yang nggak jauh dari rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya itu kosong waktu itu kawan-kawan. Jadi di rumahnya itu nggak ada orang karena kedua orang tua mereka tuh sedang sholat rawih gitu kan. Mas Reno nyampe di jam 8, jadi dia nggak sempat untuk sholat rawih nih kan ya. Pada saat itu Mas Reno ya udah capek-capek kan, akhirnya dia bebenah, kemudian dia nongkrong di teras sambil ngerokok kata dia. Nah Mas Reno itu dari kecil memang sudah tinggal di sana, jadi dia tuh kenal seluruh tetangga situ gitu kan, ya kiri kanannya. Nah sebut aja sebelah kanannya dia tuh ada tetangga, sebut aja rumahnya Bapak Giman. Bapak Giman ini punya 3 anak nih kawan-kawan, perempuan. Yang 2 sudah menikah, jadi tinggalnya nggak di situ. Ada yang di Semarang, ada yang di Pekalongan katanya. Ada 1 anaknya lagi yang waktu terakhir Mas Reno ketemu itu sekitar 3 tahun yang lalu masih SMP. Mungkin ya sekitar sekarang tuh sekitar SMA kata Mas Reno kan. Nah malam itu Mas Reno ya duduk di teras sambil ngerokok. Kemudian ada tukang bakso nih kawan-kawan ya, berhenti di depan rumah Pak Giman. Gak lama keluarlah anak Pak Giman yang nomor 3. Sebut aja namanya Hana. Nah si Hana ini membeli bakso nih. Ya Mas Reno ngeliat ke arah situ. Nah Hana pun ngeliat ke arah Mas Reno dan mereka tuh saling senyum aja gitu. Gak nyapa sama sekali, hanya senyum. Mas Reno terus lanjutin rokok. Mas Reno ngerokok terus kan. Pas Mas Reno udah berapa menit, Mas Reno perhatiin tukang baksonya masih ada aja di situ. Oh Mas Reno mikir mungkin nungguin mangkok yang dimakan si Hana ini kan. Mas Reno tetap ngerokok. Udah setengah jam lebih tukang bakso tetap di situ, tapi tukang baksonya tuh kayak orang bingung tuh nggak, ngetok-ngetok pagernya, mencet-mencet belnya rumahnya, karena kan Pak Giman ini adalah seorang yang berada ya di kampungnya Mas Reno. Jadi rumahnya tuh lumayan besar kawan-kawan. Nah si Mas Reno ini akhirnya nyamperin nih si abang bakso terus bilang, bang ngapain gitu? Ini katanya saya nungguin tadi mbak-mbak cantik yang tadi ke dalam gitu. Kenapa mangkoknya? Kata Mas Reno. Enggak, dia pakai mangkok sendiri. Terus udah dibayar? Belum, itu dia saya nungguin, kata si abang bakso.
Kok rumahnya kayaknya kosong ya, kata si abang bakso ke Mas Reno. Mas Reno bilang, saya juga kurang tahu, saya baru nyampe dari Jakarta, kata Mas Reno, ngomong si abang bakso. Pas dia lagi ngomong gitu, tiba-tiba si orang tua dari Mas Reno ini dateng gitu kan, pulang taraweh tuh naik motor. Terus ketemu kan sama Mas Reno. Ngapain Reno, kata mamanya gitu kan di situ. Mas Reno cerita nih, kalau tadi si Hana beli bakso dan belum dibayar gitu. Pak Giman kemana ya Bu, nanya Mas Reno. Ibunya tuh yang sambil mukanya bingung gitu. Pak Giman tadi taraweh sih bareng ibu bapak, ngomong gitu. Gak lama Pak Giman pun datang nih sama istrinya. Datang naik motor terus bilang, ada apaan nih gitu kan, kok ada tukang bakso depan rumah dia kan. Kemudian Pak Giman bilang, abang nunggu siapa? Nunggu anaknya bapak gitu. Tadi anaknya bapak beli bakso belum dibayar. Anak saya belum pada pulang Pak, belum pulang kampung. Jadi memang yang dua ini sudah menikah dan ikut suaminya ya, jadi jauh lah istilahnya, gak tinggal sama Pak Giman gitu. Terus si abang bakso bilang gini, itu yang masih gadis itu Pak, yang cakep katanya, yang cantik gitu. Si Pak Giman, maksudnya yang mana ya Pak? Ya anak bapak lah, emang anak bapak ada berapa sih? Maksudnya anak saya Hana gitu, kata Pak Giman. Iyalah, nggak tahu saya namanya mah, pokoknya yang cakep gitu. Akhirnya si ini kan Mas Reno ini kan kenal dong sama Hana, karena kan emang udah dari kecil kan Mas Reno tuh tinggal di situ, tetanggaan, dan kenal lah ya sama si Hana. Mas Reno langsung bilang sama Pak Giman, iya Pak, si Hana yang beli belum dibayar gitu. Pak Giman yang ngeliat itu langsung bengong gitu, Hana katanya gitu. Ya udah langsung dibayar sama Pak Giman tuh, uangnya dikasih, yang baksonya pergi kan. Mas Reno ngeliatin muka Pak Giman tuh yang kayak aneh gitu kan. Akhirnya terus ngomong kan ke ibunya, bu pas udah nyampe rumah, emang kenapa sih Bu gitu, kok katanya Pak Giman katanya denger nama Hana beli bakso aja sampai mukanya kayak gitu kan. Terus ibunya bilang, nah iyalah, gimana kayak Pak Giman tuh nggak kaget gitu ya, karena ternyata anaknya dia yang nomor 3 si Hana itu sudah meninggal, kawan-kawan, meninggal tuh ya, meninggal karena gantung diri katanya. Kenapa bisa gantung diri anak remaja seperti itu? Karena si Hana ini ternyata punya pacar gitu loh, dan pacarnya itu nggak direstui sama Pak Giman. Pak Giman ini nggak suka sama pilihannya si Hana, karena Pak Giman ini selalu menjodohkan anaknya sama laki-laki yang istilahnya pendidikannya lebih tinggi gitu. Dia nggak mau yang sama-sama SMA gitu, katanya nggak level gitulah istilahnya ya kawan-kawan ya. Gitu ceritanya. Nah Mas Reno yang nggak tahu apa-apa gitu kan, apalagi dia nggak tahu juga kalau si Hana ini udah meninggal, kaget juga gitu, karena kan dia ngelihat langsung kalau itu memang si Hana bentuknya gitu. Tapi Mas Reno tuh ngotot, yakin Bu, aku ngelihat itu memang Hana gitu. Ibunya bilang, ya Allah nih anaknya udah sholat aja gitu kan, sholat isya sono, kamu belum sholat kali gitu. Tapi pada kenyataannya memang Hana itu udah meninggal kan kawan. Tuh ceritanya serem juga ya. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan udah mau klik video ini. Terima kasih banyak sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.